Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di video kali ini saya akan menanggapi terkait video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam yang berisikan materi tentang ekonomi makro Islam. Pertama, yang akan kita bahas adalah apa itu ekonomi. Yang kedua, apa itu ilmu ekonomi. Selanjutnya, bagaimana pembagian ilmu ekonomi, apa definisi ilmu ekonomi makro, definisi ekonomi makro, konsep dasar ekonomi makro, dan yang terakhir adalah perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama, apa sih pengertian dari ekonomi sendiri? Ekonomi adalah ilmu yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah, sedangkan nomos artinya tatanan atau peraturan. Apabila digabungkan, pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Jadi, ekonomi sendiri adalah cara pengelolaan atau cara memanage masalah keuangan atau administrasi dalam suatu rumah tangga dan sebuah perusahaan. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana manusia itu mempunyai sumber daya yang terbatas, seperti uang yang terbatas, makanan yang terbatas, sumber air yang terbatas, lalu dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Begitu juga dalam perusahaan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Yang kedua, terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Yang ketiga, teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana kita untuk menjaga keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, antara uang yang beredar dengan barang yang ditawarkan. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi, ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen, bagaimana perusahaan itu menentukan harga barang. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Contohnya adalah ketika pemerintah menggunakan sistem, misalnya masjid ada pajak konsumsi. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada BBM, otomatis operasional perusahaan akan turun secara keseluruhan. Pengaruh tentang harga di pasar ketika pemerintah kebijakan pajak pada suatu jenis produksi berpengaruh dengan harga, otomatis harga pajak ke biaya produksi akan naik.
maka harga akan naik juga. Konsep dasar ekonomi makro itu ada 6. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang terakhir, keseimbangan IS dan LM. Materi terakhir yaitu tentang perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dalam menganalisis ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mikroekonomi lebih menitik beratkan pada analisa mengenai masalah membuat pilihan, sedangkan dalam ekonomi makro lebih global atau menyeluruh, meliputi perubahan keseluruhan dalam kegiatan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.